Learning Journal Agenda 3 tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Halo, perkenalkan, nama saya Kana Hadiani. Saya adalah peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2026, gelombang 1, kelompok 2. Jabatan saya adalah Bidan Pelaksana di Ruang Kamar Bedah Rumah Sakit tingkat 2 Dr. R. Harjanto Balikpapan, Kesatuan Kesdam 6 Mula Warman. Metode pembelajaran untuk pelatihan saya kali ini adalah dengan metode sinkronus dan asinkronus. Metode sinkronus adalah pembelajaran dilakukan secara langsung antara fasilitator dengan peserta. Pelatihan dilakukan secara virtual melalui platform daring yaitu Zoom. Pembelajaran dimulai dari perkenalan oleh tutor kami yaitu Bapak Suryono, kemudian dilanjutkan perkenalan dari tiap anggota kelompok 2. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi tentang manajemen ASN dan Smart ASN, diselingi oleh kuis sederhana, tanya jawab, lalu tugas yang dipresentasikan dan direview oleh tutor. Kemudian diakhiri dengan pemberian tugas individu dan tugas kelompok. Pembahasan materi pertama yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam pembelajaran tentang manajemen ASN, saya memahami bahwa ASN memiliki peran penting yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat serta pemersatu bangsa. Dan tentunya ASN pun memiliki hak-hak dan kewajiban. Hak-hak ASN diantaranya yaitu mendapatkan gaji dan tunjangan, mendapatkan cuti, mendapatkan pelindungan, jaminan kesehatan, mendapatkan pengembangan kompensasi, mendapatkan jaminan pensiun atau hari tua. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi ASN adalah dengan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, menjaga kehormatan dan martabat bangsa, laksanakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Untuk mendukung itu semua, tentunya ASN harus memiliki kode etik, misalnya seperti menjaga integritas, kejujuran, dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Di manajemen ASN, saya pun belajar tentang sistem merit, yaitu di mana kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa adanya diskriminasi. Ya juga belajar tentang mekanisme pengelolaan ASN, mulai dari perencanaan dan pengadaan, pengembangan kompetensi dan karir, pengelolaan kinerja atau SKP, disiplin dan pemberhentian, hingga pemberian penghargaan. Menurut saya, pembelajaran tentang manajemen ASN ini sangat baik karena saya jadi dapat lebih memahami peran dan kedudukan saya sebagai ASN, yaitu sebagai pelayan publik yang profesional, berintegritas, dan disiplin, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan, menghindari pelanggaran, serta mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Materi selanjutnya yaitu Smart ASN. Smart ASN adalah ASN yang memiliki kompetensi digital, profesionalisme, integritas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Salah satu kuncinya yaitu literasi digital. Ada 4 pilar digital literasi, yaitu digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Kesimpulan yang saya ambil setelah belajar tentang Smart ASN, saya jadi memahami bahwa sebagai ASN kita harus cerdas, adaptif, berintegritas, dan siap menghadapi era digital demi mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan modern. Pada pembelajaran asinkronus, saya mengerjakan 3 tugas, yaitu 2 tugas individu dan 1 tugas kelompok. Tugas kelompok yaitu tentang menganalisa kasus manajemen ASN dan Smart ASN. Kita harus menemukan dan menganalisis 1 kasus terkait dengan manajemen ASN dan 1 kasus terkait dengan Smart ASN di Indonesia yang dapat berupa narasi dan video. Kemudian kasus tersebut kita analisis apakah ada bagian yang sudah sesuai dan apakah ada bagian yang belum sesuai dengan implementasi mata pelatihan Agenda 3. Jika ada yang belum sesuai, maka rekomendasi apa yang kita upayakan agar praktik
tersebut dapat sesuai dengan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk tugas individu yang pertama yaitu menganalisis isu manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja, dan tugas individu yang kedua yaitu membuat video tentang Learning Journal Agenda 3. Dari penjelasan materi yang telah diberikan oleh tutor dan tugas-tugas yang telah saya kerjakan, saya jadi lebih memahami bagaimana cara menerapkan konsep manajemen ASN dan Smart ASN di kehidupan sehari-hari. Kita harus bisa menjadi ASN yang kompeten, berintegrasi, dan profesional, serta harus adaptif terhadap transformasi digital agar kita dapat mendukung pelayanan publik dan mewujudkan smart governance. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Tetap semangat, ASN bangga!